إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada hari ini adalah hari yang agung. Selain daripada Yaumul Jum'ah, Sayyidu Ayyami kulliha, merupakan pimpinan hari seluruhnya. Juga kita sedang berada pada bulan Zulhijjah dari 10 pertama, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Demikian pula Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih tentang keutamaan dari bulan Zulhijjah, khususnya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah yang kita sedang berada padanya, ma'asyiral muslimin. Allah Ta'ala berfirman di dalam suratul Hajj pada ayat yang ke-28 terkait dengan manasik haji dan saudara-saudara kita yang menunaikan ibadah haji saat ini. Allah Ta'ala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir thumma liyaqdu tafathahum wal yufu nudurahum wal yatawafu bil baitil atiqa. Agar mereka datang menunaikan manasik haji untuk menyaksikan dan mengambil manfaat-manfaat untuk mereka. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan agar mereka banyak berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, banyak berzikir dan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala fi ayyamin ma'lumat, yaitu pada hari-hari yang telah diketahui. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam tafsirnya bahwa ayyamin ma'lumat adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, yaitu tanggal 1 sampai dengan hari Nahar tanggal 10 Zulhijjah. Sebagian ulama yang lainnya menyebutkan ayyamin ma'lumat adalah 4 hari, yaitu hari Nahar dan hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 10 hari Nahar, hari Idul Adha, dan 11, 12, 13 hari tasyrik. Dan menyebutkan pendapat-pendapat yang lain di dalam tafsir beliau, tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Dan barakallahu fikum, banyak para ulama yang menyebutkan bahwa ayyamun ma'lumat tersebut adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, dalam Sahih Al-Bukhari ataupun dalam Sunan Abi Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dalam Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma,
ma min ayyamin al-amalu salihu fiha, dalam riwayat fihinna ahabbu ila Allah, dalam riwayat a'zamu inda Allah wa ahabbuha ilaih min hadhihi al-ayyam al-ashr. Seorang sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji min dzalika bi syai'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun dari hari-hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang beramal saleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, a'zamu indallah, yang paling agung dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan di 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Seorang sahabat bertanya, tidak pula jihad ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula berjihad kecuali seseorang yang berjihad di jalan Allah, membawa jiwa dan hartanya, lalu dia tidak kembali, yakni meninggal dalam medan jihad sebagai syahid, maka itu lebih utama. Selain daripada itu, sekalipun orang yang berjihad namun dia masih hidup, maka beramal soleh di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah lebih agung dan lebih dicintai, lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala dari seluruh hari-hari yang lainnya. Para ulama berselisih menjelaskan keutamaan beramal dengan amalan saleh di 10 hari terakhir, di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, mana yang lebih afdal dibanding dengan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Sebagian ulama mengatakan mutlak bahwa beramal di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini lebih afdal daripada beramal di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Secara mutlak. Barakallahu fikum. Kalau saja di bulan Ramadan kaum muslimun bersungguh-sungguh, beramai-ramai menghidupkan masjid, menghidupkan tilawatul Quran, menghidupkan malam-malamnya dengan sholatul tarawih. Tapi banyak dari kaum muslimun pada umumnya lalai akan keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Barakallahu fikum. Sebagian ulama mengatakan, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa di hari-hari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu lebih afdal daripada hari-hari 10 hari terakhir Ramadan. Dan di malam-malam terakhir dari 10 Ramadan itu lebih afdal daripada 10 malam di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Subhanallah, walhasil ma'asyiral muslimin. Di sini menunjukkan pada kita betapa agungnya dan mulianya 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, yang para ulama menjelaskan mengapa Allah Ta'ala menyebutkan dalam ayat Al-Quran fi ayyamin ma'lumat yang telah saya bacakan. Bahkan dalam ayat yang lain Allah bersumpah walayalin asyar, demi malam-malam yang 10. Yang dimaksud adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, sebagaimana yang disebutkan oleh para mufassirin, dan dalam hal ini ditafsirkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Disebabkan ma'asyiral muslimin, karena kata para ulama di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah terkumpul induk-induk ibadah. Terkumpul induk ibadah yang pertama dan utama adalah kalimat syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yakni kaum muslimun disunnahkan bagi mereka yang berhaji khususnya ataupun yang tidak berhaji untuk bertakbir, bertahlil, bertahmid, bertasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Bahkan dalam salah satu riwayat disunnahkan secara khusus bertakbir sebagaimana takbir pada Idul Adha dan Idul Fitr. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
dan bentuk-bentuk takbir yang lainnya. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwa pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah diagungkan dan dibesarkan Allah dengan kalimat la ilaha illallah, dengan kalimat tauhid, ibadah yang tertinggi dalam Islam, syahadah yang pertama, la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Demikian pula ma'asyiral muslimin, terkumpul dalamnya ibadah salat, yakni kita menegakkan saudara-saudara kita di 10 hari nahar. Seluruh kaum muslimin di seluruh dunia menegakkan ibadah salat Idul Adha. Salat Idul Adha di hari yang ke-10, hari sesembelihan. Juga terkandung di dalamnya ibadah as-sadaqah, zakat, sedekah, infak, yaitu seluruh kaum muslimun menegakkan kurbannya. Bagi yang berhaji, berkurban dengan hadiyu, salah satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban haji di hari ke-10, ke-11, 12 dan 13 hari-hari tasyrik. Dan juga bagi kaum muslimun di seluruh dunia yang tidak berhaji, disunnahkan, bahkan banyak para ulama berpendapat diwajibkan bagi yang punya kemampuan untuk berkurban dan tidak boleh bakhil, kikir untuk mengeluarkan hartanya yang terbaik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berkurban. Jika dia punya kemampuan, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada dalam dada-dada manusia, bahwa dia benar-benar lebih mencintai agama Allah, dia benar-benar lebih cinta kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan dunia dan harta yang dia miliki. Oleh karena itu dia berkurban lillahi taala, karena Allah semata-mata. Maka bagi yang mampu, sebagian ulama mewajibkannya dan berdosa jika dia tidak menunaikan kurban dalam keadaan dia mampu, dan minimalnya adalah sunnah mustahab. Maka ini adalah ibadah kurban yang mengandung di dalamnya sedekah dan infak, yang Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat yang telah saya bacakan pada suratul Hajj, wa at'imul fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir, makanlah dari sesembelihan kurban kalian. Ini sunnahnya orang yang menyembelih agar memakan sendiri hewan kurbannya, barakallahu fikum. Ini sunnah. Wa at'imul ba'isal faqir, dan juga berilah makan dari hewan kurban kalian kepada orang-orang yang miskin, kepada orang-orang yang fakir, untuk kalian bersedekah, berinfak. Barakallahu fikum. Terkumpul di dalam hari-hari yang mulia ini ibadah-ibadah yang agung. Selain daripada syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, salat, zakat, juga puasa. Puasa, barakallahu fikum, disunnahkan pada tanggal 9 Zulhijjah yang disebut dengan hari Arafah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tukaffiru adz-dzunuba sanata qablaha wa sanata ba'daha." Puasa 1 hari di tanggal 9 Zulhijjah bagi kaum muslimun yang tidak berhaji. Berpuasa 1 hari pada tanggal 9 Zulhijjah, hari wukufnya kaum muslimun di Arafah, menggugurkan dosa setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang. Demikian pula ma'asyiral muslimin, terkumpul di dalamnya ibadah yang terakhir, induk ibadah adalah al-hajj, yaitu berhaji bagi yang mampu menunaikannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salatil Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang telah saya bacakan dari suratul Hajj, ayat yang ke-28 atau yang ke-27, ke-28.
liyashhadu manafi'a lahum. Mereka saudara-saudara kita berhaji agar mereka mendapatkan dan menyaksikan manfaat-manfaat. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, manfaat adalah yang dimaksud manfaat dunia wal akhirah. Manfaat di dunia dan di yaumul akhirah. Adapun manfaat di dunia, kata beliau, fama yusibuna min manafi'il budan wadzabahi wattijarat, yaitu manfaat yang mereka sembelih dari hewan-hewan kurban mereka. Demikian pula manfaat perdagangan, yakni di munasabah kesesuaian ramainya kaum muslimun. Boleh seorang muslim memanfaatkan waktu itu untuk berdagang. Namun, barakallahu fikum, perdagangan yang menguatkan agamanya kepada Allah. Bukan perdagangan yang menambung penipuan, yang mengandung penipuan, kebohongan, tetapi mencari sesuatu yang halal, yang kemudian dia beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang halal itu, yang menguatkannya. Demikian pula dia mendapatkan manfaat akhirat. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, manfaat akhirat dari manasik haji dan ibadah-ibadah, jenis-jenis ibadah yang lainnya. Maka barakallahu fikum, ibadah manasik haji memberi manfaat dunia dan akhirah bagi saudara-saudara kita yang menunaikannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan mereka semuanya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illa al-jannah." Haji yang mabrur, haji yang barokah, yaitu yang benar-benar ditunaikan di atas tuntunan Allah dan Rasulnya, maka tidak ada balasannya melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Namun disayangkan ma'asyir muslimin, di zaman kita sekarang banyak kaum muslimun berhaji dengan tujuan-tujuan yang rendah dan hina. Datang berhaji untuk sekedar video dan selfie, untuk sekedar pamer dan seterusnya, bukan memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Semoga Allah melindungi kita semua, dan khususnya bagi kita yang tidak berhaji, semoga kita diberkahi oleh Allah memanfaatkan hari-hari yang agung dan mulia ini dengan amalan-amalan saleh. Amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimus shalah.